Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk materi ukuran penyebaran data minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang 4 pokok bahasan. Ada jangkauan, ada hamparan, ada simpangan kuartil, dan ada simpangan rata-rata. Kemudian untuk 2 pokok bahasan yang lainnya akan kita bahas pada hari ini, pada pertemuan ini. Ada ragam dan ada simpangan baku. Nah, untuk mempermudah dalam pemahamannya, ini nanti akan saya jelaskan untuk data tunggal, ragam dan simpangan bakunya seperti apa, dan untuk data berkelompok, ragam dan simpangan bakunya seperti apa. Kita langsung masuk ke data tunggal. Untuk mencari ragam dan untuk mencari simpangan baku, pertama kita akan mencari ragam. Ragam itu biasa dilambangkan dengan S kuadrat, di mana rumusnya adalah sigma xi dikurangi x bar, ini dikuadratkan, kemudian dibagi dengan n atau banyaknya data. Sedangkan untuk simpangan baku itu adalah akar dari ragam, akar dari S kuadrat nih ya. Atau jika kita jabarkan lagi, simpangan baku sama dengan akar dari sigma xi dikurangi x bar dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Untuk mempermudahnya lagi, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Semisal disajikan data tunggal seperti ini, kemudian kita harus mencari ragam atau varian dan simpangan bakunya. Langkah-langkahnya, pertama kita harus menentukan x bar. X bar itu adalah rata-rata, hitungnya rata-rata dari data ini. Kemudian setelah bertemu dengan X bar, nanti kita bisa mencari ragam atau variannya dengan menggunakan ini. Setelah itu, yang ketiga kita bisa mencari simpangan bakunya dengan cara mengakarkan ragam atau varian tadi. Sebenarnya untuk langkah yang kedua dan tiga ini bisa kita balik. Jadi semisal ingin mencari simpangan bakunya terlebih dahulu, itu juga tidak masalah. Yang jelas nanti ketika kita ingin mencari simpangan bakunya terlebih dahulu, berarti untuk mencari ragam atau variannya kita harus mengkuadratkan simpangan baku tersebut. Oke, kita masuk ke cara pertama, yaitu kita harus menentukan X bar atau rata-ratanya terlebih dahulu. Cara mencari X barnya seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, kita harus menjumlahkan setiap data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi 6 ditambah 7 ditambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 9 dibagi dengan N atau 6 ini ya, banyaknya data. Kemudian bertemulah hasil 48 dibagi 6, hasilnya adalah 8. Nah, 8 ini adalah X bar atau rataan hitungnya. Oke, kita lanjutkan. Setelah mendapatkan rataan hitung atau X barnya tadi, langkah kedua yaitu kita bisa menentukan ragam atau variannya. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. S kuadrat sama dengan jumlah dari xi dikurangi x bar dikuadratkan dan kemudian dibagi dengan n atau banyaknya data. Kemudian kita substitusikan data pertama 6 dikurangi x barnya 8, kemudian dikuadratkan. Data kedua 7 dikurangi 8 atau x barnya, kemudian dikuadratkan, hingga data terakhir yaitu 9 dikurangi 8 dan dikuadratkan. Dan ini semua kita bagi dengan banyaknya data. Jumlah ini semua kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 6. Kemudian setelah sampai di sini, 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 1 dibagi dengan 6, maka di sini akan bertemu hasilnya 10 dibagi 6. Dan berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 1,6666666 dan seterusnya. Dan ibu akan mengambil dua angka di belakang koma, jadi 1,67. Dan ini adalah hasil dari ragam atau variannya.
Lanjut lagi, setelah pertama tadi sudah bertemu dengan rataan hitungnya, kemudian yang kedua kita bisa menentukan varian atau ragamnya, dan yang terakhir kita akan menentukan simpangan bakunya. Simpangan bakunya berhubung tadi sudah bertemu dengan ragam ya, jadi rumus sifatnya adalah simpangan baku sama dengan akar dari ragam atau varian tersebut. Untuk soal tadi nilai ragamnya adalah 1,67. Kemudian 1,67 ini kita akarkan menjadi hasilnya 1,29. Dan 1,29 ini adalah simpangan bakunya. Oke, next ya. Sekarang kita akan membahas tentang ragam dan simpangan baku pada data berkelompok. Rumusnya hampir sama, hanya saja yang membedakan itu untuk data berkelompok ini ada sigma FIF itu frekuensi ya. Kemudian ini nanti masih dikalikan dengan XI dikurangi dengan X bar dan dikuadratkan, dan dibaginya adalah dengan total frekuensinya. Kemudian untuk lambangnya atau simbolnya juga masih sama, ragamnya itu S kuadrat, kemudian simpangan bakunya adalah S, dimana rumus simpangan bakunya itu akar dari ragam atau varian. Langsung masuk ke contoh soal. Semisal disajikan tabel distribusi frekuensi, kita harus mencari ragam dan simpangan bakunya. Nah, langkah-langkahnya itu lumayan panjang ya, berbeda dengan data tunggal tadi. Jadi untuk langkah pertama kita harus menentukan nilai tengah dari masing-masing kelas ini. Karena ini kan data berkelompok ya, jadi kita harus menentukan masing-masing nilai tengahnya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita menentukan nilai tengahnya, kita bisa membuat tabel yang hanya berisikan dengan nilai tengah dan frekuensinya. Setelah membuat tabel itu, kemudian kita bisa mulai mencari rata-ratanya. Selanjutnya kita bisa mencari ragam dan simpangan bakunya. Langsung kita masuk ke cara pertama, ke langkah pertama, yaitu kita menentukan nilai tengahnya terlebih dahulu. Setelah itu kita membuat tabel. Jadi ini diberi nama tabel nilai tengah, dimana tadi data intervalnya kelas pertama itu 31 sampai 35, maka nilai tengahnya 33, dan seterusnya hingga kelas terakhir. Kita cari nilai tengahnya, kemudian kita buat tabel seperti ini, dan kita jangan lupa untuk menuliskan frekuensinya. Setelah membuat tabel nilai tengah ini, kemudian kita bisa masuk ke cara kedua, ke langkah kedua, yaitu kita menentukan rata-ratanya atau X bar-nya. Di sini Ibu tuliskan secara langsung ya. Nah, bisa memperoleh 1265 itu kita tinggal mengalihkan ini saja. Kita menjumlahkan hasil kali ini. Ini kita kalikan. Ini kita kalikan. Kemudian hasil kalinya kita jumlahkan dan kita bagi dengan banyaknya frekuensi, banyaknya data atau total frekuensi seperti itu. Setelah itu 1265 dibagi 30, bertemulah hasil 42,17, dan ini adalah hasil dari X bar atau rata-ratanya. Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi kita mencari X bar atau rata-ratanya, kemudian kita bisa mencari ragam atau variannya. Pertama kita tuliskan terlebih dahulu ya rumusnya. Kemudian kita bisa mensubstitusikan angka-angka yang tadi kita peroleh ke dalam rumus, dimana FI ini itu frekuensi yang ada di tabel tadi, frekuensinya. Kemudian X ini adalah nilai tengahnya, X bar adalah rata-ratanya, dan ini kita bagi dengan total frekuensinya. Kita tuliskan, kemudian kita jumlahkan dan kita bagi dengan 30 atau total frekuensinya. Bertemu hasilnya 804,17 dibagi 30, nilainya adalah 26,81.
Dan ini adalah ragam atau varian dari data berkelompok tadi. Lanjut yang terakhir, kita akan mencari simpangan bakunya. Simpangan bakunya untuk cara cepatnya, berhubung tadi kita sudah menemukan ragam atau variannya, berarti kita tinggal mengakarkan saja ragam atau varian tersebut. Jadi nilai ragamnya adalah 26,81 dan kita akarkan, maka ini menjadi 5,18. Ini adalah simpangan baku dari data berkelompok yang ada di contoh tadi. Nah, mungkin itu ya untuk materi ukuran penyebaran data yang sudah dibagi menjadi 2 part. Dan ini adalah part yang kedua atau part yang terakhir tentang ragam dan simpangan baku. Kemudian semisal ada yang masih dibingungkan atau mungkin ada yang salah mungkin dari penjelasannya tadi, bisa dibahas melalui WA group atau bisa dituliskan di kolom komentar. Ibu rasa cukup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.